Ya, oke baik. Jadi, oke dengar sini dulu, dengar sini. Sebelum kita lanjut ke materi ini, saya akan membacakan tujuan dari pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kurang lebih di sini ada dua tujuannya ya. Yang pertama itu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Jadi tujuan yang pertama itu ITP, bandingkan makhluk hidup, kemudian kan cara merawat makhluk hidup. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua itu membuat skema siklus hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dan slogan upaya pelestariannya. Jadi masuk di tujuan yang kedua adik-adik sekalian, itu kita membuat skema atau skema hidup beberapa jenis makhluk hidup ya. Perhatikan ke sini. Kita lanjut sekarang. Yang pertama itu hewan bermetamorfosis. Ada yang pernah dengar kata metamorfosis? Siapa yang masih ingat apa itu metamorfosis? Siapa yang masih ingat? Metamorfosis. Siapa yang masih ingat apa itu metamorfosis? Tidak ada yang tahu? Oke baik. Jadi saya jelaskan ya. Dengar ke sini, supaya kalian bisa mengerti ya. Dengar ke sini. Jadi metamorfosis artinya yaitu perubahan secara bertahap dari hewan muda hingga dewasa. Saya ulangi sekali lagi. Dengar ke sini. Jadi metamorfosis itu perubahan makhluk hidup dari muda hingga dewasa. Kemudian metamorfosis ini adik-adik sekalian ada dua ya. Jadi yang pertama itu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Oke baik. Jadi di sini ini adalah contoh metamorfosis sempurna. Ini dia. Ini gambar apa? Salah satu contoh hewan yang ada di sekitar kita itu yang bermetamorfosis itu adalah kupu-kupu. Oke baik. Kemudian yang kedua itu yang berikutnya itu metamorfosis sempurna. Yang pertama itu bentuk hewan muda atau alfa berbeda dengan dewasa. Jadi bentuk kecilnya itu berbeda saat dia sudah dewasa ya. Bentuk kecilnya ini kupu-kupu itu berbeda saat dia sudah dewasa. Oke baik. Kemudian terdapat ratupa atau kepompong. Kepompong supaya kalian tidak bingung begini kalau dia sudah berbentuk kepompong begini. Iya. Kemudian contohnya di sekitar kita itu hewan yang bermetamorfosis itu yang pertama itu adalah kupu-kupu. Kemudian lalat. Dan yang ketiga lebah. Ya, oke baik. Sekarang kita lanjut. Kemudian di sini ada gambar tahu lebah atau proses metamorfosis hidup lebah ya. Ini dia punya gambar ini. Kita perhatikan sama-sama. Ini dia punya model ini. Yang pertama dia telur, lalu membentuk larva, kemudian pupa, lalu menjadi lebah dewasa ya. Kemudian di sini juga ada nyambung, ini nyambung dewasa, kemudian telur, larva, lalu kemudian pupa dan menjadi nyambung dewasa. Kalian ternyata tidak semua ini. Oke baik. Sekarang kita masuk ke materi metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama tadi metamorfosis sempurna. Sekarang kita masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Jadi kembali lagi saya jelaskan tadi metamorfosis tadi perubahan hewan dari muda hingga dewasa. Oke baik. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu bentuk larva tidak terlalu berbeda dengan hewan dewasa. Jadi bentuk mudanya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan bentuk dewasa.
Ini contohnya. Anakku. Nah, ini dia punya contoh ini. Jadi bentuk kecilnya ini tidak jauh berbeda Tidak jauh berbeda dengan bentuk dewasa. Perhatikan ini dia punya model. Setelah bertelur dia menjadi nimfa satu atau sama dengan kecoa apa nih? Ketumbuh apa? Tumpang muda. Ini dia punya model. Saat dewasa dia hanya berubah warna dengan berubah ukuran. Kemudian contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama itu yang ada di sekitar kita atau mana di lebih baik. Yang pertama itu melala. Apa macam melala? Tunggu melala. Ini siriamin, khusus siriamin. Mereka sini. Kemudian ada kumbang. Dan yang terakhir itu ada kecoa. Sekarang karena tadi kita membahas tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, sekarang kita masuk ke materi yang berikut itu, hewan tidak bermetamorfosis. Jadi bentuk dan fungsi tubuh tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya hewan yang tidak bermetamorfosis yang ada di sekitar kita ini kucing. Baik kucing. Setelah kucing ada lagi seperti anjing, sapi, dan apa lagi? Kambing, kerbau. Kemudian ini dia punya contoh, lihat. Ini. Sekarang oke, baik. Saya rasa teman-teman ini kurang fokus. Jadi saya minta 2 orang untuk pimpin kita SPG. Ya, kalau satu yang jauh. Maju sudah, maju, ayo. Oke, baik. Sekarang berdiri semua. Lepas dulu. Syukurnya lepas. Lepas. Ya, sudah. Mulai sudah. SPG apa yang paling rendah? Tepuk semangat, kan? Ya, tepuk semangat. Kenapa semuanya tidak ikut? Ayo sekarang ulang lagi. Semangat lagi. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Karena tadi kita belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang kita masuk pada materi siklus hidup tumbuhan. Karena tadi kita belajar tentang siklus hidup hewan. Sekarang kita masuk pada siklus hidup tumbuhan. Sebelum kita lanjut, tumbuhan yang sering ada di sekitar kita itu, yang adik-adik tahu itu apa? Tumbuhan yang ada di sekitar kita. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa? Coba yang laki-laki. Terus apa lagi? Iya, mantap. Oke, baik. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Jadi siklus hidup tumbuhan itu ada 2 jenis. Dia punya proses perkembangbiakan atau cara perkembangbiakan itu ada 2 jenis ya. Jadi yang pertama itu ada perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Dengar ke sini. Jadi perkembangbiakan generatif itu dimulai dari biji. Contohnya apa saja? Tumbuhan yang tumbuhnya itu dimulai dari biji apa saja? Yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita. Atau mangga lebih baik tempe. Mangga, apa lagi?
Terus apa lagi? Semangka, ya semangka juga. Terus apa lagi yang rambutan. Jadi semua yang ada jawab itu semuanya jadi kesimpulannya ini adik-adik semuanya pintar nih. Siapa yang pulang sekolahnya belajar? Yang pulang sekolahnya belajar? Tidak ada? Perhatikan ke sini. Jadi harapan dari saya itu, siapa yang cita-citanya menjadi guru? Angkat tangan. Yang mau jadi polisi, kemudian yang mau jadi tentara. Oke, dengar ke sini. Dengar ke sini. Supaya cita-cita. Dengar ke sini. Dengar ke sini. Supaya cita-citanya adik semua tercapai, alangkah baiknya itu kita belajar. Ya, karena belajar ini sangat banyak dari jangan Pak. Banyak dari jangan Pak. Untuk mengetahui sesuatu itu kita perlu belajar. Misalkan begini. Kalian tidak akan tahu itu seperti kucing tadi, proses perkembangbiakannya seperti apa ya. Jadi dengan belajar, adik-adik bisa mengerti. Jadi kucing tadi perkembangbiakannya itu melalui apa? Bukan melalui apa ya? Metamorfosis ya. Jadi bentuk kucingnya itu sama dengan bentuk bebas, cuma berbeda itu. Dengar ke sini, dengar ke sini. Oke baik, jadi tadi kita belajar tentang perkembangbiakan apa ya? Generatif ya. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Dengar ke sini, dengar ke sini. Dengar ke sini. Perkembangbiakan vegetatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu tidak menggunakan biji. Contohnya seperti apa? Kelapa. Tumbuhnya itu tidak melalui biji. Seperti apa contohnya? Kemudian apa lagi? Yang sering ada di dapur. Yang buat tunggu, yang sering buat tunggu. Coba tebak. Yang bisa saya kasih uang. Dengar ke sini. Yang bisa sebentar, saya kasih uang. Ya, selain kunyit apa lagi? Kalau sayur itu masih menggunakan biji. Dengar di sini. Yang sering dapur. Kalau cabai itu dia tumbuh itu melalui biji. Nah, sekarang dengar di sini. Yang saya tanya ini, yang tumbuhnya itu tidak menggunakan biji. Jahe. Kunyit. Apa lagi? Pokoknya yang sering ada itu di bagian pertumbuhan itu yang sering ada. Kalau masuk ke bukan tumbuhan itu. Kalau serai, ya serai juga termasuk. Kemudian apa lagi? Kentang. Kemudian yang setiap hari kita pegang kalau buat sayur apa? Yang bukan, yang buat tumis. Iya, bawang itu. Tumbuhnya tidak menggunakan biji ya. Itu apa?
upaya pelestarian makhluk hidup. Upaya ini maksudnya itu cara dikte, ingat ke sini, cara dikte untuk merawat hewan atau merawat tumbuhan seperti kita merawat bunga, merawat kucing, atau masih banyak lagi hewan apa? Hewan yang ada di sekitar kita ya. Kemudian yang berikut melakukan tebang pilih dan reboisasi. Tebang pilih maksudnya adik-adik itu kita menebang apa? Menebang kayu bukan sembarang. Misalkan sari kayunya itu dengar ke sini, sari kayunya itu bukan sekedar kayu ya. Maksudnya begini, misalkan ada kayu yang masih kecil, kalau kita membutuhkan yang besar dan yang kecil tidak kita butuhkan, jangan kita tebang yang kecil. Kita ambil yang kita butuh saja. Kemudian maksud dari reboisasi tadi adik-adik sekalian itu menanam kembali. Misalkan begini, kita sudah membuat lahan atau menanam hutan apa? Kita sudah menanam pohon sembarangan supaya tidak terjadi sesuatu atau bencana alam yang mungkin akan terjadi. Kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Berikut hajo baru itu rentan terjadi namanya longsor. Longsor itu pencegahan pertama itu. Kemudian penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Jadi yang pertama di sini itu menyelamatkan hewan langka yang terancam punah. Dengar ke sini. Contoh hewan langka yang terancam punah sekarang ini yaitu seperti ada gajah, itu hewan yang terancam punah sudah. Kemudian yang berikut pemulihan hewan langka yang luka dan trauma lingkungan. Contohnya ketika hewan langkanya itu sakit atau terluka, alangkah baiknya kita rawat dengan baik supaya hewan itu tidak punah. Tahu maksudnya punah? Punah itu jangan sampai dia hilang. Jangan sampai dia tidak ada hewan di dunia ini, Kak. Itu maksudnya. Misalkan begini, misalkan hewan yang terancam punah sekarang juga seperti gajah, kalau itu sudah punah berarti di dunia ini sudah tidak ada gajah. Mau bagaimanapun dia sudah tidak ada. Itu maksudnya punah. Sangat murah sekali kita lihat, pengen boleh. Ibaratnya itu seperti yang mati tidak akan ada lagi seperti itu. Kemudian pelestarian tumbuhan langka dilakukan dengan budidaya. Soal yang dimaksud tadi itu rapat DTP, tumbuhan langka. Itu maksudnya rapat, jangan sampai dia punah atau jangan sampai dia hilang. Ibaratnya tadi sama seperti gajah juga. Kalau dia hilang berarti sudah tidak ada lagi sudah. Kalau dia punah sudah tidak ada lagi. Itu maksudnya. Kemudian hewan yang terancam punah juga sekarang itu seperti penyu. Tahu penyu? Dia modelnya seperti kura-kura begini. Lihat. Begini dia punya model. Iya, ini sejenisnya kura-kura. Ini lihat. Dia juga terancam punah. Terancam punah maksudnya tadi itu dia terancam makanan tidak ada lagi untuk kedepannya, tidak ada lagi kedepannya. Nyolong kita mengatur dia. Ibaratnya kalau sudah hilang berarti tidak akan ada lagi. Itu maksudnya. Kemudian hewan lain juga yang terancam punah itu seperti badak. Tahu badak? Ada yang tahu badak? Perhatikan di sini, ada yang tahu badak? Nah, ini badak ini. Bukan kerbau. Kalau kerbau lain, badak lain. Nah, ini dia punya model. Kalau ayam itu tidak termasuk hewan apa ya? Hewan terancam punah. Yang terancam punah sekarang itu atau yang terancam hilang itu seperti ini dia. Nah, ini. Kemudian pada materi ini juga kita membahas tentang hewan yang hampir ada itu di Manggarai saja. Saya pengen tahu hewan apa yang ada
Evan, Evan. Bukan yang ada itu. Bukan Evan. Dia termasuk apa ya? Kita semua patut bersyukur ya, karena satu-satunya yang daratan yang memiliki komodo cuma di Manggarai. Dengar ke sini. Sekalipun komodo dibawa keluar pulau, contohnya dibawa ke Jakarta atau dibawa kemana, dia bisa hidup tapi tidak akan bertahan lama. Ibaratnya begini, ibaratnya begini. Kita bawa komodo dari sini, dari Manggarai, kita bawa komodo dari sini, bawa ke Jakarta. Sampai di sana dia hidup. Tetapi karena lingkungannya tidak mendukung, maka dia akan mati. Jadi sebagai masyarakat Manggarai Raya kita patut bersyukur. Kenapa patut bersyukur? Karena hanya di Manggarai saya yang ada komodo. Iya, tapi masuk ke daerah Manggarai Raya, mulai dari Manggarai Barat, harus itu Manggarai dengan Manggarai Timur. Jadi sebutannya secara keseluruhan itu Manggarai Raya. Jadi saya juga sangat bangga berada di Manggarai ini. Kenapa? Karena satu-satunya hewan langka itu yang ada di Manggarai itu komodo yang tidak bisa ada di daratan lain, seperti di mana